皆さん、おはようございます。お元気ですか？皆さんが全部元気だったらよかったですね。Selamat pagi minasang, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua sehat-sehat saja ya. Hai, hajimemashite. Watashi wa Angelic Gloriana Furman Tomoshimasu. Angel Sensei to yonde kudasai. Watashi wa Jakarta Kokusai Daigaku no 教師です。日本語文法を教えています。今日は不付けを使う文法について勉強します。Hai minasan, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Angelic Gloriana Furman. Kalian bisa memanggil saya Angel Sensei atau dalam lafal Jepangnya Angel Sensei. Saya merupakan salah seorang dosen dari Jakarta International University. Saya biasanya mengajarkan pola kalimat bahasa Jepang. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang grammars that uses plain form atau pola kalimat yang menggunakan bentuk biasa. Bentuk biasa sudah saya bahas di chapter sebelumnya. Jadi untuk minasang yang belum mempelajarinya atau mungkin terskip, minasang bisa lihat untuk chapter 8. Untuk minasang lebih paham lagi tentang penggunaan atau pembentukan dari futsuke atau bentuk biasa. Nah, minasang, kita lihat dulu seperti biasa untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Hai, 今日の勉強の目的は4つあります。Ada beberapa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama adalah memahami pemakaian bentuk biasa dalam pola kalimat bahasa Jepang. Kemudian memahami penggunaan nanani to omoimasu. Lalu memahami penggunaan nanani to iimashita. Memahami penggunaan nani-nani desho. Memahami penggunaan nani-nani demo. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari dan ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk memahami pemakaian bentuk biasa dalam pola kalimat bahasa Jepang, tentu saja minasang harus sudah paham tentang bentuk biasa alias futsuke. Nah, buat minasang yang masih belum paham bisa minasang chat di video sebelumnya untuk lebih paham lagi. Untuk minasang yang sudah paham, kita akan mulai untuk pembelajarannya. Tapi untuk pemanasan, supaya minasang ingat-ingat lagi, minasang cek-cek lagi, kita akan fukushu alias review. Ya, fukushu shimashou. Ada 5 soal. 2分でminasang yatte kudasai. Dalam waktu 2 menit, silakan minasang kerjakan dulu untuk fukushunya atau reviewnya. Senga aru kotoba ni kaete kudasai. Futsuke ni kaete kudasai. Pada kata atau kotoba yang ada garis bawahnya, silakan minasang ubah ke dalam futsuke. Hai, waktunya 2 menit ya. 2分ぐらい、どうぞ。Hai, silakan dikerjakan. Toshokan de hon o karimasu. Karimasu. Kanji o yomu koto ga dekimasen. Dekimasen. Sashimi o tabeta koto ga arimasen. Arimasen. Jikan to okane ga hoshii desu. Hoshii desu. この食べ物は美味しくないです。美味しくないです。1番から5番までやってください。Silakan kerjakan dari nomor 1 sampai 5. Ingat, senga aru kotoba dake desho, minasang. Ingat, hanya untuk kata yang di garis bawahi saja ya, minasang.
Yang lainnya tidak usah minasang kerjakan. Hanya diulangi saja. Hai, oke, kita coba bahas ya. Menjadi seperti ini. Toshokan de hon o karimasu. Hon o kariru. Toshokan de hon o kariru. Karimas menjadi kariru. Toshokan de hon o karimasu. Hon o kariru. Meminjam buku di perpustakaan. Kanji o yomu koto ga dekimasen. Menjadi kanji o yomu koto ga dekinai. Tidak bisa membaca kanji. Sashimi o tabeta koto ga arimasen. Menjadi sashimi o tabeta koto ga nai. Tidak pernah makan sashimi. Jikan to okane ga hoshii desu. Menjadi jikan to okane ga hoshii. Saya ingin waktu dan uang. Ya, memang kadang salah satunya yang tidak ada ya. Ada waktu, tidak ada uang, tidak ada waktu. Kono tabemono wa oishiku nai desu. Kono tabemono wa oishiku nai. Desnya dihilangkan saja. Ya. Hai, karena nomor 1 nananimas, maka dia berubah menjadi kata kerja bentuk kamus. Lalu nomor 2 dan 3, nananimaseng, dia berubah menjadi bentuk nai. Lalu untuk nomor 4 dan 5, karena dia kata sifat i, cukup dihilangkan saja desnya. Bagaimana minasang? Apakah sampai sini sudah masih aman minasang? Masih ingat untuk kutsuke-nya? Saya harap minasang masih ingat ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk ke pemakaiannya. Pola kalimat yang pertama adalah bentuk biasa to omoimasu. Jadi sebelum to omoimasu itu kalimatnya dalam bentuk biasa. To omoimasu sendiri artinya adalah saya kira titik-titik. Saya pikir titik-titik. Menurut saya titik-titik. Bebas mana aja ya, minasang mau yang mana. Nah, karena artinya tersebut, maka pola kalimat ini biasanya digunakan untuk mengatakan atau mengutarakan pendapat maupun pemikiran dari seseorang. Jadi, pendapat atau pemikiran tersebut dibuat dalam bentuk biasa. Baru to omoimasu. Nah, makanya bentuk biasa to omoimasu adalah pola kalimat yang menunjukkan pendapat. Pendapat dalam bahasa Jepangnya iken. Ya, jadi kalau minasang mau menyatakan pendapat, mau mengutarakan pendapat minasang, pola kalimat ini bisa minasang pakai. Bla 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 to omoimasu. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia ya, minasang lihat ke jendela, wah sepertinya mendung ya. Oh, kalau mendung biasanya kayaknya akan turun hujan nih. Jadi saya rasa ya, atau menurut saya akan turun hujan. Atau misalkan minasang kenal dengan seseorang, terus dia kok gerak-geriknya agak aneh. Saya rasa dia sepertinya sedang sakit misalkan, atau sedang ada masalah. Jadi pendapat minasang atau pemikiran minasang itu bisa digunakan to omoimasu. Ingat, ini pendapat bukan fakta. Ya, jadi namanya pendapat bisa saja benar, bisa juga ternyata kurang tepat. Hai, kita lihat reibungnya. Hai, minasang yonde kudasai. Ashita ame ga furu to omoimasu. Menurut saya, besok akan turun hujan. Atau saya pikir akan turun hujan besok. Anajimi desu ne. Hai, tsugi wa ano tokoro wa shizuka da to omoimasu. Saya pikir, saya rasa, menurut saya tempat itu tenang atau sunyi. Ya, di sini kalau yang nomor 1 dari kata furimas. Furimas itu bentuk biasanya bentuk kamus, maka furimas menjadi furu. Sedangkan shizuka des, kata sifatnya, desnya diubah menjadi da. Maka menjadi shizuka da to omoimasu. Hai, selanjutnya kono keiki wa amai to omoimasu. Kue ini menurut saya manis, atau menurut saya kue ini manis. Nah, di sini
amai, amai des, dari kata amai des. Desnya dihilangkan. Selanjutnya, Chichi wa mou kaeta to omoimasu. Chichi wa mou kaeta to omoimasu. Artinya menurut saya ayah sudah pulang. Mungkin karena ada suara mobil, atau mungkin minasang lihat mobilnya, atau sepertinya ada gerak-gerik yang biasanya ayahnya minasang lakukan. Jadi minasang berpendapat, oh sepertinya ayah sudah pulang, padahal mungkin belum melihatnya langsung. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kaerimashita, futsuke-nya adalah bentuk ta. Makanya kaerimashita menjadi kaeta. Seperti itu. Hai. Minasan wa motto motto fukaku wakaru tame issho ni renshu shimashou. Ya, minasan, supaya minasan lebih dalam lagi pemahamannya, coba kita sama-sama renshu ya. Hai, minasan, 2 分 gurai kore o yatte kudasai. Kalimat ini tolong masukkan ke dalam pola kalimat to omoimasu. Waktu yang saya berikan adalah 2 menit. 2分ぐらいやってください。Dikerjakan baik-baik, diubah ke dalam bentuk biasa ya. Mira-san wa 9時に来ます。Bagaimana tuh futsuke-nya? Futsuke wa do ni narimasu ka? Maria-san wa unten shimasen. Kono bun no futsuke wa do ni narimasu ka? To omoimasu mo tsukete kudasai. Maria-san wa unten shimasen. Bentuk biasanya seperti apa ya? Jangan lupa bubukan juga to omoimasu. Nichiyoubi wa hito ga oi desu. Tambah to omoimasu, dia jadi apa ya bentuknya? Tsuruya wa ashita yasumi desu. To omoimasu o tsuketara, kono bun no katachi wa dou ni narimasu ka? Kalau kita mau tambahkan to omoimasu, akan menjadi seperti apa nih kalimat yang ada di layar minasang? Hai, kita coba bahas bersama ya. Minasan wa 9時に来ます. Kimas. Kimas, mas, berarti kata kerja bentuk kamus. Karena dia artinya dari kimas datang, maka menjadi Minasan wa 9時に来ると思います. Minasan wa 9時に来ます. Miller datang jam 9. Yakin, dia fakta. Minasan wa 9時に来ると思います. Menurut saya kira Miller akan datang pada pukul 9. Jadi kalau satu, dia merupakan statement, yang keduanya, dia itu masih pendapat, jadi mungkin belum tentu benar. Selanjutnya, Maria-san wa unten shimasen. Maria-san wa unten shimasen. Shimasen berarti dia ubah ke bentuk nai. Maka Maria-san wa unten shinai to omoimasu. Maria-san wa unten shimasen. Maria tidak menyetir. Sedangkan Maria-san wa unten shinai to omoimasu. Menurut saya, atau saya kira, atau saya rasa, Maria tidak menyetir. Jadi mungkin dia masih ada ragu, hanya pure murni pendapatnya saja. Nichiyoubi wa hito ga oi desu. Oi desu, kata sifat i, desnya hilangkan menjadi Nichiyoubi wa hito ga oi to omoimasu. Nichiyoubi wa hito ga oi desu. Hari Minggu banyak orang. Nichiyoubi wa hito ga oi to omoimasu. Hari Minggu, menurut saya orang-orangnya banyak. Kalau menurut saya orang-orangnya banyak, mungkin bagi orang lain ada yang itu cuma sedikit saja orangnya. Jadi dia bersifatnya subjektif, namanya juga pendapat ya. Hai, segi. Tsuruya wa ashita yasumi desu. Yasumi desu. Desnya diubah menjadi da. Maka menjadi tsuruya wa ashita yasumi da to omoimasu.
Tsuruya ini nama toko, abaikan saja, tidak usah diterjemahkan. Ashita yasumi desu. Tsuruya besok libur. Tsuruya wa ashita yasumi da to omoimasu. Tsuruya menurut saya besok akan libur atau tutup. Jadi yang satu yakin, yang satu menurut saya sih tutup, seperti itu ya. Oke, minasang, kita rensyo lagi supaya minasang makin bisa ya. Minasang wa yoku dekiru you ni mata rensyo shimashou tatabi. Hai, kalau tadi minasang itu diberikan waktu untuk mengubah kalimat tersebut menjadi pendapat ditambahkan to omoimasu. Kalau di sini minasang diberikan beberapa pertanyaan dan minasang harus menjawabnya menggunakan to omoimasu. Jadi jawab saja ya. Di sebelah kanan ada dalam kurung, itu merupakan hint atau petunjuk untuk minasang menjawab. Jadi tidak mau, minasang pengen jawab iye, padahal di situnya hai, tidak bisa ya. Lalu tambahkan dengan kata yang tepat plus to omoimasu. Nifon gurai yatte kudasai. Silakan kerjakan dalam waktu 2 menit ya. Kalimat yang ada dijawab, tapi jawabannya minasang pakai to omoimasu. Oke, silakan dikerjakan atau ifung gurai arimasu. Dozo. Masih ada 1 menit, silakan minasang kerjakan. Bucho wa mou kaerimashita ka? Hai. Konbini de kusuri o utte imasu ka? Iie, tabun. Bucho wa jimusho ni imasu ka? Iie. Kagi wa doko desu ka? Hako no naka. Hai, silakan dikerjakan minasang. Jawab pakai to omoimasu ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, kita sambil bahas sekarang. Bucho wa mou kaerimashita ka? Hai. Mou kaeta to omoimasu ya. Jadi, apakah kepala bagian sudah pulang? Ya. Menurut saya kira sudah pulang. Mungkin karena tasnya sudah tidak ada. Konbini de kusuri o utte imasu ka? Di konbini itu, di toko 24 jam itu, apakah menjual kusuri, obat? Iie, tabun utte inai to omoimasu ya. Jadi mengikuti saja iie tabun utte inai to omoimasu. Tidak, menurut saya dia kayaknya nggak jual deh. Bucho wa jimusho ni imasu ka? Apakah kepala bagian ada di jimusho, di kantor? Iie, jimusho ni inai to omoimasu. Atau langsung inai to omoimasu juga boleh. Tidak, menurut saya dia tidak ada. Beliau tidak ada. Mungkin seperti tadi, tidak ada. Atau tasnya ada, tapi catatan atau laptopnya tidak ada. Jadi tidak terlihat ada orang di kantornya Bucho. Kagi wa doko desu ka? Kunci di mana? Hako no naka ni arimasu, misalkan. Hako no naka dato omoimasu ya. Hako no naka dato omoimasu. Jadi menurut saya ada di dalam kotak tersebut. Oke. Hai minasang, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang baru, yaitu kalimat to imashita. Kenapa saya tulisnya kalimat? Karena tidak selalu harus dalam bentuk biasa. Minasang boleh memasukkannya dalam bentuk masdes biasa ataupun dalam bentuk biasanya dalam futsuke-nya. Nah, kalimat to imashita ini
dia itu mengutip pembicaraan seseorang. Kalau minasang menggunakan desmas, maka itu kutipan langsung. Tapi kalau misalkan minasang menggunakan kata kerja, mohon maaf, menggunakan bentuk biasa, futsuke, maka itu seperti kutipan tidak langsung. Dari segi arti, toimashita ini artinya adalah katanya nani-nani, berkata bahwa nani-nani. Jadi, dia mengutip omongan dari seseorang. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyampaikan kembali hal yang telah dikatakan oleh orang lain. Jadi misalkan saya berbicara dengan si A, lalu A ini menyampaikan pembicaraan saya kepada temannya. Misalkan besok ada ujian, saya berkata begitu kepada A. Maka A akan bilang ke temannya, kata sensei besok ada ujian. Nah, saat bilang kata sensei itu digunakan pola kalimat to imashita. Hai, supaya minasang lebih paham, mari kita lihat reibungnya. Ya, issho ni yomimashou, minasang. Kim-san wa Nihon de hatarakitai to iimashita. Artinya, Kim berkata kalau dia ingin bekerja di Jepang. Kim berkata ingin bekerja di Jepang. Selanjutnya, Hana-san wa ashita ie e kaerimasu to iimashita. Hana-san berkata bahwa besok dia akan pulang ke rumah. Ya, berkata besok pulang ke rumah. Jadi mungkin Hana berbicara dengan temannya, kemudian temannya menyampaikan kepada orang lain. Selanjutnya masih sama, Hana-san wa ashita ie kaeru to iimashita. Hana berkata kalau besok dia akan pulang ke rumah. Ya. Nah, minasang, kenapa saya munculkan seperti ini? Tadi sudah sempat saya bahas bahwa to iimashita ini tidak selalu depannya harus dalam bentuk biasa atau futsuke. Dia bisa dalam bentuk kalimat aja seperti desmas itu, seperti yang dua ya, ie kaerimasu to iimashita. Hanya saja yang membedakannya, kalau kaerimasu itu berarti dia kutipan secara langsung, tapi kalau kaeru berarti kutipan secara tidak langsung. Ya. Hai, selanjutnya, Kiki-san wa kino kanji o oshieta to iimashita. Kiki berkata kalau kemarin dia mengajarkan kanji. Ya. Jadi Kiki bercerita ke temannya, kemarin aku ngajar kanji loh, gitu. Nah, teman yang mendengarkan ini menyampaikan lagi ke orang lain. Katanya Kiki kemarin ngajar kanji. Seperti itu. Hebat ya, Kiki bisa ngajar kanji. Hai, seperti ini minasang. Jadi toimashita itu intinya menyampaikan perkataan orang lain. Misalkan, kata sensei besok ada PR. Kata ibu harus makan dengan benar. Kata teman jangan lupa besok kita ketemu. Jadi saat menyampaikan kembali omongan dari seseorang, minasang bisa pakai to imashita. Jadi kalau to omoimashita itu pendapat, sedangkan to imashita ini bukan pendapat tapi perkataan dari orang lain. Hai, kita renshu shimashou. Di sini ada orang titik 2 ceritanya beliau yang berkata seperti itu. Jadi minasang masukkan kali ini ke dalam pola kalimat to imashita. Namanya sudah saya sediakan, perkataannya sudah, tinggal disesuaikan ke to imashita saja ya. Nifung gurai, waktunya 2 menit. Di sini ada Galileo. Chikyū wa ugokimasu. Moshi to imashita no bunke ni iretara do ni narimasu ka? Kalau kita mau masukkan ke dalam pola kalimat nani-nani to imashita akan menjadi seperti apa? Lalu ada Einstein. Watashi wa tensai ja harimasen. Menjadi seperti apa? Lalu Franklin. Jikan wa okane desu. Do ni narimasu ka? Menjadi apa minasang? Gagarin. Shikyū wa aokatta desu. Jadi seperti apa nih minasang? Coba minasang cek, dibaca, dilihat. Ingat, pakai pola kalimat to imashita. To imashita ini di depannya kalimat. Boleh bentuk biasa, futsuke, boleh mas des. Ya. Mana aja tidak masalah, tapi untuk di sini saya akan memakainya futsuke to imashita. Bagi minasang yang menjawabnya dalam desmas ke, itu tidak masalah. Ya. Karena bebas dia mau seperti apa untuk pembentukannya. Asal jangan keluar dari situ, jangan keluar dari futsuke maupun desmas ke, bentuk desmas.
Hai, kalau gitu kita coba bahas bersama ya, minasang. Dimasukkan garireo chikyu wa ugokimasu menjadi garireo wa chikyu wa ugoku to iimashita. Galileo berkata bahwa bumi itu bergerak. Einstein, watashi wa tensai ja arimasen menjadi Einstein wa watashi wa tensai janai to iimashita. Einstein berkata bahwa dia bukan jenius. Lalu Franklin, jikan wa okane desu menjadi Franklin wa jikan wa okane da to iimashita. Franklin berkata kalau waktu adalah uang. Ini kalimat yang sering kita dengarkan ya, minasang. Hai, Gagarin, chikyu wa aokatta desu menjadi Gagarin wa chikyu wa aokatta to iimashita. Gagarin berkata kalau bumi itu biru karena sebagian besarnya berisi air ya atau daerah perairan, daerah perlautan. Oke. Hai, minasang menjadi seperti ini. Ugokimasu ugoku, tensai jarimasen, tensai janai, okane desu okaneda, atsukata desu atsukata. Tapi kalau misalkan mosono mama seperti itu saja, garireo wa chiki wa ugokimasu to iimashita. Einstein wa watashi wa tensai jarimasen to iimashita. フランクリンは時間はお金ですと言いました。ガガリンは地球は青方ですと言いました。Pun daijoubu desu. Oke desu. Itu pun boleh minasang menjawab seperti itu ya. Hai, selanjutnya pola kalimatnya adalah nani-nani desho. Nah, untuk pola kalimat ini, desho-nya itu bisa diikuti oleh apa saja, dalam artian bisa kata kerja, bisa kata sifat i, bisa kata sifat na, dan kata benda. Nah, untuk kata kerja dan kata sifat i, kata sifat na, dan juga kata benda, semuanya menggunakan futsuke alias bentuk biasa. Tapi untuk kata sifat na dan kata benda kan diakhiri oleh da ya. Shizuka desu, shizukada. Ame desu, ameda. Yume desu, yumeda. Jishin desu, jishinda. Da-nya ini minasang coret. Langsung ke desho saja. Jadi tidak usah shizuka desu, shizukada. Langsung aja shizuka, desho. Ame desu, ameda. Langsung saja ame desho. Seperti itu. Untuk artinya, desho itu nanani, ya kan? Nanani, bukan? Hujan, kan? Terkenal, kan? Dari situ minasang sudah paham ya, artinya berarti pola kalimat ini dia biasanya digunakan untuk memastikan atau mengkonfirmasi suatu hal pada lawan bicara. Jadi dia yakin tapi masih agak-agak ragu, jadi membutuhkan konfirmasi dari orang lain. Dia butuh memastikan dari orang lain, takutnya mungkin salah ya. Hai, kalau gitu kita lihat untuk contoh kalimatnya. Reibungnya, ishon yomimashou minasang. 来週パーティーに来るでしょ? 来週パーティーに来るでしょ? Minggu depan datang ke pesta kan? Minggu depan datang ke pesta ya kan? Minggu depan datang ke pesta bukan? Jadi dia memastikan kamu datang kan? Kamu datang kan? Seperti itu ya. Selanjutnya asatte wa yasumi desho? Asatte wa yasumi desho? Besok, mohon maaf, lusa libur kan? Lusa libur bukan? Jadi dia memastikan, takutnya salah. Seingat dia libur, tapi aduh, bener nggak ya? Memastikan ke orang lain bisa pakai desho. Ingat, bukan yasumi da desho, tapi yasumi desho, danya dicoret. Selanjutnya, oterama. Otera de matsuri ga atta desho? Otera de matsuri ga atta desho? Di wihara ada festival kan? Ada festival kan? Ya kan? Ada festival, bukan? Jadi dia memastikan waktu itu tuh di sana kan ya gitu. Selanjutnya Indonesia ryori wa oishii desho? Indonesia ryori wa oishii desho? Masakan Indonesia enak kan? Masakan Indonesia enak ya kan? Enak bukan? Nah, jadi meminta konfirmasi, enak kan gitu. Seperti itu ya. Oke minasang, supaya minasang bisa lebih paham, kita lihat renshunya ya. Alias, ishoni renshu shimashou. Nah,
Di sini ada kalimat, lalu ini kan berbentuk statement alias pernyataan. 2分でこの文をdesho no bunke o kaete kudasai. Tolong diubah ke dalam pola kalimat desho. Ada 4 kalimat ini ya. Dalam waktu 2 menit. Silakan minasang, 2 menit ya. Dua menit. Okinawa wa umi ga kirei desu. Okinawa wa umi ga kirei desu. Watto-san no hanashi wa omoshiroi desu. Watto-san no hanashi wa omoshiroi desu. Kimura-san wa Ii-san o shirimasen. Kimura-san wa Ii-san o shirimasen. 昨日、サッカーの試合がありました。昨日、サッカーの試合がありました。Silakan 1 sampai 4, ada 4 ya. Masih ada ipung gurai, masih ada sekitar 1 menit untuk minasang kerjakan. Silahkan dibaca lagi, dipahami lagi. Kirei desu, kirei desu. Omoshiroi desu, omoshiroi desu. Shirimasen, shirimasen. Arimashita, arimashita. Oke, kita coba bahas bersama ya, minasang. Okinawa wa umi ga kirei desu. Menjadi kirei da. Da-nya hilangkan. Makanya menjadi Okinawa wa umi ga kirei desho. Okinawa wa umi ga kirei desho. Okinawa wa umi ga kirei desu. Okinawa lautnya indah, cantik. Okinawa wa umi ga kirei desho. Okinawa lautnya indah kan? Lautnya indah bukan? Watto-san no hanashi wa omoshiroi desu. Omoshiroi desu, desnya hilangkan. Menjadi Watto-san no hanashi wa omoshiroi desho. Watto-san no hanashi wa omoshiroi desho. Jadi meminta persetujuannya. Oke, meminta konfirmasi. Pembicaraan atau obrolannya Wat menarik kan? Menarik bukan? Selanjutnya, Kimura-san wa Ii-san o shirimasen. Shirimasen menjadi shiranai. Maka menjadi Kimura-san wa Ii-san o shiranai desho? Shiranai desho? Kimura nggak kenal Ii-san kan? Dia nggak kenal kan? Kalau di atas Kimura-san wa Ii-san o shirimasen. Kimura tidak mengenal Ii-san. Yakin. Kalau ini nggak kenal kan? Jadi meminta persetujuannya, meminta konfirmasinya, memastikan suatu hal. Kino, sakka no shiai ga arimashita. Arimashita menjadi atta. Maka menjadi Kino, sakka no shiai ga atta desho. Kino, sakka no shiai ga atta desho. Kemarin ada pertandingan sepak bola bukan? Kemarin ada pertandingan sepak bola bukan? Sedangkan Kino, sakka no shiai ga arimashita. Artinya kemarin ada pertandingan sepak bola. Yang bawah ada kan? Ya kan? Seperti itu minasang. Hai. Selanjutnya, biar minasang lebih paham lagi, kita mata renshu shimashou. Ayo kita latihan lagi ya. Nah, di sini kalau tadi minasang mengubah kalimat ke dalam bentuk desho. Kalau sekarang pertanyaan sudah dalam bentuk desho, minasang tinggal mengiyakan atau menolaknya. Tinggal memberikan konfirmasi atau minasang menolak untuk memberikan konfirmasi. Nifun gurai yatte kudasai. Jawabannya jangan pakai desho lagi ya. Kan ibarat bertanya, besok hujan bukan? Iya bukan? Nanti kan saling bertanya terus-terusan, tidak jelas jadinya ya. Hai, silakan minasang coba kerjakan dulu, dibaca soalnya, dipahami dulu, dicek lagi jawabannya. Kalau itu artinya hai ya. Berarti iya, betul, mengiyahkan. Oke.
Hai, di sini ada Nihon wa tabemono ga takai desho? Nihon wa tabemono ga takai desho? Katanya. Sono kamera wa takakatta desho? Sono kamera wa takakatta desho? Iie, sonna ni. Iie, sonna ni. Koko wa fuyu, yuki ga sugoi desho? Koko wa fuyu, yuki ga sugoi desho? 本当に。本当に。北海道は寒かったでしょ？北海道は寒かったでしょ？いいえ、あまり。いいえ、あまり。Hai, kita coba sambil bahas bersama ya, minasang. Nihon wa tabemono ga takai desho? Dijawabnya, berarti diiyahkan. Takai desu. Jepang makanannya mahal, bukan? Ya, mahal. Cukup mahal ya kalau dibandingkan dengan Indonesia. Jepang cukup mahal. Sono kamera wa takakatta desho? Iie, sonna ni takaku nakatta desu. Kamera itu mahal kan? Enggak segitunya mahal. Kalau sonna nih, dia pasti negatif belakangnya ya. Apalagi ada kata iye di depannya. Jadi, takaku nakatta desu. Oke? Kamera itu mahal kan? Enggak gitu mahal kok. Seperti itu. Koko wa fuyu, yuki ga sugoi desho? Honto ni. Berarti jawabannya, honto ni sugoi desu. Koko wa fuyu, yuki ga sugoi desho? Honto ni sugoi desu. Di sini, kalau musim dingin, saljunya banyak kan? Luar biasa kan? Iya, sangat-sangatlah pokoknya. Hokkaido wa samukatta desho? Iie, amari samuku nakatta desu. Karena amari negatif ya, lalu jelas juga sudah ada iie di depannya, jadi harus negatif juga. Hokkaido dingin kan? Enggak kok, tidak begitu dingin. Ya, seperti itu minasang. Hai, gimana sampai sini? Apakah lebih paham atau lebih bingung? Saya harap minasang lebih paham ya. Oke. Minasang, kita lanjut. Ini pola kalimat tambahan saja, dia tidak menggunakan futsuke atau bentuk kamus. Demo. Demo di sini tidak berarti tapi ya, karena ini demonya berada dalam tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Pola kalimat yang menggunakan demo ini digunakan untuk menawarkan sesuatu atau menyatakan keinginan kepada orang lain, ya. Menawarkan atau menyatakan keinginan kita kepada orang lain. Nah, pada bagian depan sebelum demo berarti diisi dengan kata benda yang menjadi contoh dari penawaran atau keinginan. Misalkan minasang mau ngajak makan, ya berarti di depannya nama makanan. Misalkan kalau Indonesia ayam geprek, ayam penyet, dan sebagainya. Kalau mau agak-agak gaya, pasta, spaghetti, sama aja ya. Sushi, sashimi, dan sebagainya. Oke? Belakangnya menggunakan pola kalimat yang sesuai. Maksudnya sesuai, kalau mau menawarkan sesuatu, berarti pola kalimat yang menawarkan sesuatu. Kalau untuk keinginan, ya pola kalimat yang menyatakan keinginan. Hai, kita lihat dulu untuk rebungnya di sini. Ocha demo nomimasen ka? Ocha demo nomimasen ka? Bagaimana kalau minum teh atau titik-titik gitu. Jadi poinnya adalah dia itu ngajaknya minum. Urusan nanti akan minumnya pasti teh ya nggak masalah. Ya ibaratnya gini, kita ngeteh yuk, terus ke kafe nih buat minum teh. Tapi kalau misalkan teman kamu pesen jus, nggak masalah kan, atau kopi. Jadi poinnya adalah minumnya. Selanjutnya, sushi demo tabemasen ka? Sushi demo tabemasen ka? Bagaimana kalau makan sushi atau titik-titik? Jadi intinya ngajakin makan. Mau sushi kek, mau yang lain kek, it's okay, daijoubu desu. Yang penting ngajakinnya makan. Nihon demo ikitai desu. Artinya ingin pergi ke Jepang atau tempat yang lain. Berarti maksudnya kalau di Indonesia ingin keluar negeri, entah Jepang atau apapun itu. Manga demo yumitai desu. Artinya ingin baca komik atau yang lain. Jadi fokusnya pada dia itu pengen baca. Mau baca komik, mau baca novel, yaitu terserah. Yang penting dia ingin membaca
sesuatu. Jadi di depan demo itu merupakan salah satu contohnya saja. Apakah dia wajib harus ocha? Tentu saja tidak. Kalau minum ya. Ya ibarat minasang mau makan, misalkan minasang ke tempat sushi. Tapi kalau di Indonesia kan sushi nggak cuma sushi aja ya, ada yang jual ramen dan sebagainya. Ya walaupun ngajakin makan sushi, tapi pas di tempatnya minasang mesennya yang bukan sushi, tidak masalah, bukan? Seperti itu ya. Oke, kita review dulu ya. Di sini ada kalimat minasang cukup tambahkan demonya saja. Oke, langsung saja ya untuk ini. Keiki tabemasen ka? Kita masukkan demo menjadi keiki demo tabemasen ka? Gimana kalau kita makan kue atau yang lain? Kusuri kaimasen ka? Menjadi kusuri demo kaimasen ka? Gimana kalau saya belikan obat atau yang lain? Mungkin dia mau ke minimarket, terus melihat temannya kurang baik, atau jadi kayak ada yang mau dititip nggak? Ayo sini kalau mau dititip. Contohnya obat misalkan, seperti itu. Yoroppa ryokoshitai desu. Menjadi Yoroppa demo ryokoshitai desu. Saya ingin wisata. Ya contohnya misalkan ke Eropa gitu. Jadi ingin pergi ke Eropa atau tempat yang lain. Pokoknya ryoko wisata. Toyota kaitai desu. Menjadi Toyota demo kaitai desu. Saya ingin beli. Toyota di sini merek mobil. Jadi nggak harus Toyota. Mungkin dia bisa beli Mazda atau yang lain. Pokoknya ingin beli mobil. Hanya mencantumkan contohnya saja. Hai, seperti itu minasang. Jadi kalau mau dikesimpulkan, kyo no matome wa, yang pertama adalah pola kalimat to omoimasu. Di depannya bentuk biasa, artinya bisa saya rasa bla bla bla, menurut saya bla bla bla, saya kira bla bla bla, saya pikir bla bla bla. Selanjutnya kalimat to imashita, artinya katanya atau berkata bahwa itu boleh. Lalu nani nani desho, bla bla bla, ya kan? Bla 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 kan? Bla bla bla, bukan? Seperti itu. Hai, seperti biasa, supaya minasang lebih paham, kita renshu dulu. Renshu shimashou, minasang. Hai, di sini sudah ada kata-kata yang di bawah, silahkan minasang masukkan ke dalam kurung, minasang pilih. Yang mana yang tepat? Saya kasih waktu minasang 1 menit. Lalu saat memasukkan, tolong disesuaikan bentuknya. Ya. Restoran no ryori wa amari nani to omoimasu. Kimura-san wa eigo ga nani to omoimasu. Sono jisho wa totemo nani to omoimasu. Tanaka wa mou uchi e nani to omoimasu. Pilihan katanya ada yakunitachimasu, oishii desu, jouzu desu, dan kaerimasu. Yakunitachimasu, berguna, bermanfaat. Oishii desu, enak. Jouzu desu, pandai. Kaerimasu, pulang. Ya. Oke, kita lihat jawabannya. Restoran no ryori wa amari oishiku nai to omoimasu. Artinya, masakan restoran tidak begitu enak. Oishi desu dirubah menjadi oishi, lalu karena ada amari jadi oishi kunai ya. Amari harus negatif bentuknya. Kimura-san wa eigo ga jouzu da to omoimasu. Jouzu desu dirubah ke jouzu da ya. Menjadi Kimura, saya pikir, saya rasa, menurut saya, Kimura itu bahasa Inggrisnya pandai. Sono jisho wa totemo yakunitatsu to omoimasu. Yakunitachimasu menjadi yakunitatsu ya, futsukenya. Kamus itu saya rasa sangat bermanfaat. Tanaka wa mou uchi e kaetta to omoimasu. Kaerimashita bentuk futsukenya kaetta. Tanaka saya rasa sudah pulang ke rumah. Hai, bagaimana minasang? Amankah? Kita lanjut 1 kali review lagi ya. Hai, di sini seperti tadi, Ipung Gurai, silakan perintahnya sama, diambil kata-katanya, diubah bentuknya ke bentuk yang tepat. Raigetsu, Kyoto de yume na omatsuri ga nani-nani desho? 2. Nani desho? Sukoshi yasumimashou. 3番、何々でしょ？エアコンをつけましょうか？ 4番、明日は何々でしょ？早く帰りましょう。Pilihan kata-katanya ada tsukaremashita, shiken desu,
arimasu. Atsui desu. Tsukaremashita, capek, lelah. Shiken desu, ujian, tes. Arimasu, ada. Atsui desu, panas. Kita cek bersama. Raigetsu, Kyoto de yuumei na omatsuri ga aru desho. Bulan depan di Kyoto ada festival yang terkenal, bukan? Memastikan ya. Tsukareta desho? Sukoshi yasumimashou. Capek kan? Istirahat bentar yuk. Atsui desho? Earkon wo tsukemashou ka? Panas kan? Mau saya nyalain AC-nya? Ashita wa shiken desho? Hayaku kairimashou. Besok ujian kan? Yuk kita pulang cepat. Seperti itu. Hai, gimana minasang sejauh ini? Apakah kebanyakannya benar? Saya harap setidaknya sekitar 70% ke atas lah ya untuk persentase benarnya. Tapi kalaupun misalkan minasang masih belum, nggak apa-apa, jangan berkecil hati, bisa nonton lagi video ini, atau juga minasang bisa mencari dari sumber lainnya untuk memperkuat pemahaman minasang. Jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang kalimat-kalimat, pola kalimat yang menggunakan bentuk biasa, to omoimasu, ada to imasu, ada desho, dan demo untuk tambahannya. Saya harap minasang sudah memahaminya, dapat mempelajarinya dengan baik. Ja minasang, kyou no jugyo wa kokomade desu. Minasang, itsumo benkyou shite kudasai ne. Issho ni ganbarimashou. Ya, minasang, untuk pelajaran kita sampai saat ini, saya akhiri. Semangat terus belajarnya. Otsukare sama desu.